الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا وحبيبنا ومربينا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها الكرام أوصيكم مبتدئا بنفسي المقصرة بتقوى الله وقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إخوة الإيمان jamaah salat Jumat Masjid Manarul Ilmi ITS yang saya muliakan rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita harus bersyukur hari ini karena kita sehat menunaikan ibadah salat Jumat, dan ini harus diapresiasi dengan syukur yang banyak karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita walaupun sudah banyak berkurang namun masih berada di era pandemi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat secepatnya corona atau COVID-19 dari negeri kita ini insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu sekali membaca zaman dengan kacamata Qur'ani. Kita sebagai muslim harus selalu tanggap dengan keadaan. Salah satu ciri khas orang beriman, masyghulun daiman bi rabbih, selalu sibuk dengan Allah. Itu pola hidup orang yang beriman. Kita perlu banyak bertanya. Kalau kita mengamati apa yang terjadi di sekeliling kita, dan yang sangat menarik dan penting untuk kita kaji adalah bahwa kita sebagai muslim ini, agama kita, dinul haq, agama kebenaran, ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah untuk kita adalah perintah membaca. Itu terjadi di Gua Hira, sehingga para ulama memberi nama Gua Hira Rahimul Islam. Itu rahimnya Islam. Ketika itu Rasulullah didatangi oleh Jibril, diperintahkan untuk membaca, walaupun beliau adalah Nabiyul Ummi. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diulang sampai 3 kali. Yang ketiga kemudian Rasulullah bertanya, aqra'u madza? Apa yang harus saya baca wahai Jibril? Lalu diajarkan kepada beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Bismi rabbik. Allah tidak mengatakan bismillah, tapi dengan khitab mubashir. Artinya, baca dengan nama Tuhanmu yang engkau sudah akrab dengan Allah itu, yang sudah engkau sujudi setiap saat, yang kau sebut dan engkau ingat setiap saat sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Lalu Allah mengingatkan bahwa Allah yang kita harus menyebutnya ketika membaca itu adalah pencipta alam semesta ini. Semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada seorang ulama terkenal, Syekhul Azhar Muhammad Abduh, rektor Al-Azhar Mesir. Beliau memberi komentar tentang 5 ayat di dalam surat Al-Alaq ini. Tidak ada perintah agar kita tidak bodoh, agar selalu belajar, seperti 5 ayat yang pertama diturunkan oleh Allah
kepada Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu al-Islam disebut dinul ilm. Al-Islamu dinul ilm wal ikhlas. Begitu sebutan para ulama. Islam ini adalah agama ilmu dan agama keikhlasan. Apa ikhlas itu, saudaraku sekalian saya hormati? Rasulullah pernah ditanya, "Ma huwal ikhlas ya Rasulullah?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Al-ikhlasu huwal iman." Al-imanu huwal ikhlas. Jadi orang itu bertanya tentang iman, lalu Rasulullah menjawab, "Al-imanu huwal ikhlas, wal ikhlasu huwat tauhid, wat tauhid huwa qawlu la ilaha illallah." Yang dikatakan bahwa la ilaha illallah syatruddin, begitu pentingnya tauhid di dalam Islam ini, la ilaha illallah, sehingga disebut sebagai separuh bagian agama. Wa Muhammadur Rasulullah, itu separuh bagian yang lain. Kita tidak mungkin membangun keikhlasan, tidak mungkin membangun keimanan tanpa belajar dari Ustadzul Asatidah Sayyiduna Rasulul Akram Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, jamaah Masjid Manarul Ilmi yang terhormat, Allah mengutus banyak rasul. Allah menurunkan banyak Al-Quran. Allah menetapkan syariat. Apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah la ilaha illallah. Untuk membangun keikhlasan, untuk membangun keimanan, dan tidak ada milik yang lebih berharga dari iman kita. Kita harus faham itu dengan baik. Tidak ada yang perlu kita perhatikan dan perlu kita tingkatkan kualitasnya melebihi iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kepada sahabat mengatakan, "Al-imanu yakhlaqu kama yakhlaqu thawb, fajaddidu imanakum." Jaddidu imanakum. Iman itu bisa aus, bisa rusak, bahkan bisa hilang kalau tidak dipelihara. Lalu Nabi berpesan, "Jaddidu imanakum." Perbaharui imanmu, perbaharui iman kalian itu. Kemudian mereka bertanya kepada baginda Rasulullah, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Aktsiru min dzikri la ilaha illallah." Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk belajar tentang la ilaha illallah. Para ulama mengatakan, la ilaha illallah hiya afdalul kalimah wa ahsanuha wa a'zamuha wa ajallaha. Tidak ada di dunia ini kalimat yang lebih penting, lebih agung dan lebih terhormat dan lebih baik dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak cukup kita mengaku bahwa saya meyakini la ilaha illallah. Harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Muhammad, Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minin wal mu'minat." Fa'lam. Mungkin kalau kita baca dalam buku terjemahan Al-Quran diartikan ketahuilah, tapi sebenarnya artinya adalah fa'lam ta'allam, yakni ta'allam la ilaha illallah. Belajarlah tentang la ilaha illallah, bagaimana perilaku yang imani dan beristighfar yang banyak, sehingga dipadukan antara tauhid dengan istighfar. Karena kalau tanpa istighfar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap hari perilaku kita bisa jadi merusak keimanan. Apalagi di zaman sekarang ini, kita harus memadukan tauhid dengan istighfar. Aktsiru min dzikri la ilaha illallah wa aktsiru min istighfar. Istighfar ma'asyiral muslimin rahimakumullah sangat diperlukan, apalagi dalam dunia medsos sekarang ini, media sosial yang membuat dunia semakin cepat, dunia semakin mudah, dunia semakin terbuka, dan akibat dari semakin terbuka maka hampir tidak ada rahasia. Bahkan karena sudah terbuka, banyak manusia yang kehilangan rasa malu,
membuka aurat setiap hari, bercerita tentang hal-hal yang tidak layak diceritakan, itu dimuat di media sosial setiap hari. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa kita sebagai umat Islam harus menyikapi IT yang semakin dahsyat ini dengan mempelajari Islam semakin dalam. Anak-anak kita harus lebih kita bentengi Islam, karena rasanya sudah sulit kita akan berpisah dengan IT. Anak-anak kita dengan adanya COVID ini setiap hari belajar dengan daring, dan ini membuat mereka semakin terampil dari mulai SD, terampil dengan komputer. Kalau tidak dibentengi dengan iman yang kuat, dengan pelajaran tauhid yang kuat, maka gampang sekali tergelincir. Dan oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, obatnya adalah Al-Quran. Ada nasihat seorang ulama, allimu awladakum Al-Quran, wal Quranu sayu'allimuhum kulla syai'. Ajarkan Al-Quran kepada anak-anakmu, dan nanti Al-Quran akan mengajarkan segala sesuatu kepada anak-anakmu itu. Apa artinya hidup ini? Bagaimanapun tingginya pendidikan seseorang, bagaimanapun hebatnya pangkat seseorang, bagaimanapun populernya seseorang menjadi pakar di dunia, kalau ujung-ujungnya tidak mengerti agama dan ujung-ujungnya tidak masuk surga, untuk apa kita dihidupkan ini? Kita dihidupkan oleh Allah itu adalah untuk beribadah, dan beribadah tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali belajar dari Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan buku sucinya adalah Al-Quran, kemudian dilengkapi dengan ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa dzikrun lil alamin. In huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran itu adalah peringatan, adalah pelajaran untuk alamin, bukan hanya untuk umat Islam, seluruh dunia tanpa kecuali tidak mungkin menjadi baik tanpa Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiul Bashar. Rasulullah itu adalah nabi umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allahu akbar. Ini pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak aku utus engkau, yakni Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali untuk semua yang namanya manusia ini. Basyiran wa nadhira. Agama Islam membawa kabar yang baik. Kalau Anda ingin menikmati hidup di dunia ini dengan sejahtera dan nanti sampai surga, harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ancaman bagi mereka yang tidak mau. Lalu ujungnya Allah mengatakan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena memang tidak mau tahu, atau tidak belajar, bahkan tidak suka dengan Islam. Banyak sekarang orang yang tidak suka dengan Islam, dan menyedihkan, kadang-kadang umat Islam sendiri berbicara yang merugikan Islam. Inilah dunia terbuka sekarang itu, sedangkan Al-Quran ini diumumkan oleh Allah, in huwa illa dzikrun lil alamin. Liman sya'a minkum man yastaqim. Bagi kalian yang ingin jalannya lurus menuju Allah, tidak berbelok. Karena dunia terbuka ini seringkali menggelincirkan. Kadang-kadang kita mendengar justru dari ulama-ulama kita sendiri, ada yang mengatakan tauhid itu bukan la ilaha illallah, tauhid itu persatuan. Baru hari-hari ini kita mendengar seperti itu. Dan sayangnya yang mengatakan itu juga disebut sebagai ustadz dan guru besar. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada pilihan kecuali kita bertahan dengan keislaman yang lebih baik. Ada seorang ulama mengatakan hadhil hayah tahtaju ila al-islam wal islamu yahtaju liman yumathil al-islam. Kehidupan ini memerlukan Islam, tidak bisa ditawar itu. Tetapi Islam memerlukan manusia yang bisa menerjemahkan Islam. Bukan hanya hebat di seminar, bukan hanya hebat menulis buku, tapi buku dan seminar itu bisa enggak diterjemahkan. Karena Islam itu tidak bisa dilihat dengan tulisan. Islam adalah dinul akhlak. Ketika Rasulullah ditanya, "Ma huwa din ya Rasulullah?" Lalu beliau menjawab, "Ad-dinu husnul khuluq."
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu yang sebenarnya saya mengatakan memprihatinkan ketika kita memasuki bulan Desember seperti sekarang ini, lalu ada hari Natal, umat Islam terus menghabiskan waktu untuk berbicara tentang selamat Natal itu boleh atau tidak. Pertanyaannya sama, jawabannya kurang lebih itu juga. Yang berdebat juga sama, yang setuju dan yang tidak setuju sama. Dan itu setiap tahun seperti ada ritual rutin. Ini menunjukkan betapa naifnya umat Islam, seperti tidak punya Al-Quran. Kenapa harus bingung dengan sesuatu yang jelas? Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, yang terakhir saya ingin mengingatkan, kenapa Rasulullah SAW mensunnahkan kalau kita habis tawaf kemudian sholat 2 rakaat, yang dibaca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua adalah surat Al-Ikhlas. Ketika sholat subuh, qabliyatus subuh, sholatul fajr, begitu juga Rasulullah mengajarkan baca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang kedua baca Qul huwallahu ahad. Demikian juga qabliyatul maghrib, baca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian baca Al-Ikhlas. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Ini bukan sekedar anjuran, tapi di balik itu adalah menjaga iman. Ketika Rasulullah pertama kali mengajarkan Islam ini, pidato beliau yang terkenal, beliau hanya mengatakan, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai segenap manusia, dipanggil oleh Rasulullah, karena memang itu tugas Rasulullah untuk seluruh manusia. Qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ada orang mengatakan masa masuk surga dengan ucapan la ilaha illallah. Dunia sekarang seperti itu. Kita mengucapkan la ilaha illallah, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Kita mengucapkan la ilaha illallah bukan sekedar lip service, bukan sekedar ucapan, tapi di atas la ilaha illallah kita hidup, di atas la ilaha illallah kita mati, dan dibangkitkan nanti dengan la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah. Sampai para ulama mengatakan, Anda belajar tentang la ilaha illallah, hakikat la ilaha illallah tidak mampu untuk Anda fahami. Karena la ilaha illallah itu adalah alam semesta ini tegak karena la ilaha illallah. Gedung ini bisa dibangun karena la ilaha illallah. Para pakar bisa belajar, rumus-rumus dibuat. Kenapa itu? Karena semua ciptaan Allah itu mengikuti peraturan Allah. Itu adalah la ilaha illallah. Dan yang paling banyak tidak mengikuti la ilaha illallah justru adalah manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada waktu Rasulullah pertama kali mengajarkan Islam ini, datang tokoh-tokoh musyrikin kepada Rasulullah, Ibn Mughirah, kemudian ada barangkali Umayyah ibnu Abu Jahal dan sebagainya, yang tokoh-tokoh yang top, mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, halumma na'budu alihatina. Mari Muhammad, kita sama-sama menyembah Tuhan kami, dan nanti kalau waktunya kalian ke masjid, kita akan ikut. Ini toleransi musyrikin yang ditawarkan kepada Rasulullah SAW. Siapa yang menjawab ini? Yang menjawab bukan Rasulullah. Yang menjawab adalah Rabbul Alamin. Qul ya Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, dia orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidun ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Kenapa di sini kata ibadah disebut 8 kali? Tidak ada di Al-Quran ini 2 kata sama kemudian artinya itu juga. Tidak ada yang mubadir dalam Al-Quran. Tapi di dalam surat Al-Kafirun ini ada 8 kata ibadah dengan berbagai macam mustaqatnya. Secara ringkas seperti yang dijelas terangkan oleh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ini larangan Allah bukan urusan ibadah saja. Semua yang terkait dengan orang-orang di luar Islam, hadza laisa minna. Atributnya, pola hidupnya, pakaiannya, semua kita ini berbeda. Ini Allah yang mengatakan, ujungnya Allah mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Silakan Anda dengan agama Anda,
Kami juga punya agama. Kita tidak akan mengganggu kalian. Silakan Anda leluasa dengan agama kalian, dan kami juga leluasa. Kenapa umat Islam kok menghabiskan waktu untuk berbicara tentang boleh atau tidak, sementara mereka tidak ingin kita mengucapkan selamat kepada mereka? Kita juga tidak memerlukan ucapan selamat mereka. Kenapa justru umat Islam? Bukankah ini sebenarnya sangat naif sekali, dan ini bisa dikatakan betapa tidak cerdasnya umat Islam, seperti tidak mengerti Al-Quran, seperti tidak punya pedoman Al-Quran. Al-Quran sudah jelas mengajarkan ini, dan ini tidak perlu didebatkan. Kalau orang sudah mengimani Al-Quran, hanya mengatakan sami'na wa ata'na, lakum dinukum waliyadin. Itulah sebenarnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, toleransi yang terbaik, sebab itu adalah peraturan Allah. Salakallahu bina wa bikum sabilal hidayah, وجنبنا وإياكم طريق الشر والغواية. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سيدنا محمد وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan penuh kesungguhan, dan jangan sampai kedahuluan meninggal dunia sebelum Anda menjadi muslim sejati, muslim yang kafah. Untuk ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak mungkin, sekali lagi mustahil, ada orang bisa berislam dengan baik kalau dia tidak berusaha memahami Islam ini dengan baik. Apalagi masjid ini adalah masjid kampus. Saya berulang kali ketika berpidato khutbah Jumat seperti ini di kampus-kampus, saya katakan masjid kampus ini harus berbeda dengan masjid pada umumnya. Karena yang hadir adalah para cendekiawan, yang hadir adalah para dosen, para guru besar, yang kita harapkan bisa ikut berdakwah dengan Islam ini. Dan itu tidak mungkin kalau kita tidak mendalami. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin sudah sering saya sampaikan di atas mimbar seperti ini, kenapa sholat Jumat itu hanya 2 rakaat, tidak 4 rakaat seperti sholat zuhur, karena diganti dengan 2 khutbah. Dan ada persyaratan 2 khutbah. Ketika khutbah disampaikan tidak boleh berbicara. Artinya apa? Artinya ini adalah ibadah ta'limiyah, ibadah edukatif ini, Jumat ini. Maka harusnya, saudaraku sekalian yang saya hormati, setiap hari Jumat, apa yang dipidatokan ini dijadikan bahan diskusi sebenarnya. Itu akan bisa lebih diserap dibanding hanya didengarkan kemudian pulang. Karena yang banyak umat Islam datang menunaikan ibadah Jumat itu tidak datang untuk niat belajar atau niat belajar ibadah dan belajar, tapi sekedar memenuhi kewajiban. Ini tidak boleh di kampus-kampus seperti ini. Harusnya dibuat satu pidato atau khutbah yang berkualitas, kemudian dijadikan sebagai materi diskusi. Kalau saja dari Jumat ke Jumat ada materi diskusi dari sholat Jumat ini, saya yakin sholat Jumat ini akan
membuat satu perubahan. Sebab tujuan dari sholat Jumat ini adalah la'allakum tattaqun. Harus ada pesan-pesan takwa itu. Dan ini tidak cukup kalau hanya didengarkan kemudian selesai, menunggu Jumat yang akan datang. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu tanda semakin dekatnya kiamat menurut hadis Rasulullah adalah yataqarabuz zaman. Waktu rasanya semakin cepat, walaupun sama saja 24 jam, tapi rasanya semakin cepat. Baru saja rasanya berkhutbah Jumat, sekarang sudah Jumat lagi, kemudian sebentar lagi. Baru saja dari hari ke hari kita begitu rutin mengerjakan aktivitas ini. Sebentar lagi sudah tahun 1922, kita ganti lagi kalender. Coba nanti ketika Anda menurunkan kalender, kemudian menggantung kalender yang baru, coba bertafakkur. Kira-kira berapa kali lagi saya masih bisa mengganti kalender ini? Ilmuhu indallah. Dan kalau kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, berbahaya sekali. Nanti kita akan mendapatkan dunia yang belum pernah kita masuki, dunia akhirat, dunia barzakhiyah. Itu akan semakin menakutkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup, Rasulullah SAW pernah duduk dengan para sahabat. Diriwayatkan oleh Ibn Umar. Thumma ja'a rajulun minal ansar. Datang orang dari golongan Ansar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Orang beriman yang paling afdal, yang paling utama yang mana ya Rasulullah? Lalu Nabi ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya. Nabi tidak mengatakan yang setiap malam tahajud. Tahajud itu memang luar biasa nilainya, tapi apa artinya kalau akhlaknya tidak sesuai dengan tahajudnya? Kalau orang setiap malam tahajud lalu sombong karena dia pandai, sombong karena dia pangkat, sombong karena dia kaya, ini sudah tidak layak disebut orang Islam yang pantas untuk disebut muslim. Yang kedua, orang ini bertanya, "Wa ayyul mu'minina aqyas ya Rasulullah?" Subhanallah. Orang Islam yang paling pandai, yang akil, yang bisa menggunakan otaknya dengan baik. Yang bagaimana? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzakiran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling pandai kata Rasulullah adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Justru kalau kita ini setiap hari mengingat kematian itu, kita akan menjadi orang yang baik. Para koruptor tidak ada di benaknya kematian itu. Mereka masih berpikir saya masih lama hidupnya, sehingga dia tidak takut korupsi, tidak takut menipu orang, tidak takut makan riba. Tapi Rasulullah mengatakan yang paling cerdas, yang paling pandai adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak berpikir tentang apa yang dibawa di akhirat nanti. Yang paling baik mengumpulkan pahala, mengumpulkan amal soleh. Ini orang yang paling baik itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sisa hidup kita yang kita tidak tahu sampai kapan ini, kita jadikan yang terbaik, agar kita nanti menghadap Allah dalam kondisi yang terbaik. Karena Allah itu maha pemurah, maha pengampun, maha pengasih. Orang yang tobat, kata Rasulullah, "Man taba kama la dzambalah." Allahu akbar. Kata baginda Rasulullah, orang itu kalau bertobat seperti dia tidak punya dosa. Allah Karim, Allah Rahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karim.